Selamat malam teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasi tugas baja mengenai lanjutan dan kolom komposit. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfa Diaksa dari dengan NIM 20B10061. Selanjutnya kita masuk pada lanjutan. Komponen struktur komposit memiliki momen inersia yang lebih besar pada komponen struktur non komposit. Nah, akibatnya lanjutan pada komponen struktur komposit akan lebih kecil karena momen inersia sendiri itu merupakan adanya gaya putar yang terjadi pada suatu beton. Nah, jika momen inersia semakin besar, maka lanjutan yang diakibatkan akan semakin kecil berbanding terbalik dengan lanjutan. Pada daerah momen positif, beton akan mengalami tekan secara berkesinambungan yang akan mengakibatkan beton mengalami gejala rangka atau grip. Nah, lanjutan jangka panjang yang terjadi pada komponen struktur komposit diperkirakan dengan cara mengurangi luas pelat beton sehingga momen inersia akan mengecil. Nah, luasan pelat beton biasanya direduksi dengan cara membagi lebar pelat dengan angka 2N atau 3N, dengan N sendiri itu adalah rasio modulusnya. Pada konstruksi tanpa perancah adsorb diperlukan sebanyak 3 buah momen inersia, maksud saya 2 buah yang berbeda untuk menentukan lanjutan jangka panjang, yaitu IS dan TR. IS sendiri itu untuk IS sendiri itu merupakan momen inersia dari struktur baja, dan ITR itu momen inersia dari penampang komposit itu sendiri. Dengan untuk perhitungan jangka panjangnya menggunakan rumus B/2N. Nah, kita masuk pada contoh soal. Yang pertama, kita tentukan lanjutan pada saat konstruksi serta lanjutan jangka panjang dari konstruksi. Jadi ada 2 perhitungan, yaitu saat konstruksi dan juga jangka panjang lanjutan yang terjadi setelah konstruksi itu sendiri. Diambil profil WF 300 kali 150 kali 6,5 kali 9 dengan data-data tebal plat, yaitu T 12 cm, BE atau lebar efektif 225 cm dengan B0 jaraknya 2,5 meter, kuat tekan 27,5 MPa dengan L atau bentang yaitu 6 meter, dan juga modulus inersia pada soal diambil 8. Selanjutnya kita masuk pada perhitungan beban. Ada 2, beban hidup dan beban mati. Untuk beban mati terdapat plat beton, BGST, mekanikal, plafon, partisi, dan profil baja itu sendiri. Dengan hasil plat beton 7,2, 0,5, BGST 0,5, mekanikal 0,5, plafon 0,7, partisi 2,5, dan profil 0,367 dengan satuan Newton mm. Dengan beban hidup 400 kali 2,5. Untuk 2,5 sendiri ini diambil dari B0-nya tadi, hasilnya 10 Newton mm. Setelah itu kita cari lanjutan pada saat konstruksi akibat plat dan berat sendiri profil. Ini 5 kali IL pangkat 4 dibagi 384 dikali modulus dari baja 200.000 dikali dengan IS. Nah, untuk pelat dan berat sendiri ini 7,2 tambah 0,367. 7,2 ini plat beton, 0,367 ini profil, dapat hasil 8,85 mm. Akibat begisting rumusnya sama, yang berbeda hanya Q-nya saja. Kita dapat ambil 0,5 dan hasilnya sekian. Untuk delta 1 dan delta 2 ini ditambahkan, hasilnya sekian. Setelah plat beton mengeras, aksi komposit mulai bekerja sehingga momen inersia bertambah menjadi ITR yang dapat dihitung dengan BE atau lebar efektif dibagi dengan modulus inersia. Dapat hasil 28,125. Selanjutnya ini merupakan gambar dari struktur komposit itu sendiri.
Ini untuk garis netralnya. Nah, kita dapat ambil perhitungan, kita masukkan pada tabel. Untuk plat beton luasannya sekian, Y-nya 6 dengan luas kali Y yaitu 2025 dengan IO 4050 dan D 2,56. Nah, IO ini dapat dari selanjutnya ini ada 6261,84 untuk WF. Luasannya udah terdapat pada tabel profil, Y-nya 27. Ini perkalian antara A dan Y. Dapat hasil untuk perhitungan E, kita dapat ambil hasil dari ini. Kita cari Y didapat dari ini pertambahan dari plat beton dan BF. A kali Y dapat 3288,06 dibagi dengan 384,28, yaitu luasannya dari plat beton ditambah dengan baja WF 300 ini didapat 8,56 cm. Selanjutnya kita masuk pada lurutan akibat beban mekanikal plafon dan partisi. Nah, kita dapat untuk Y tadi ini 6 cm 6 cm didapat dari tabel yang sebelumnya. Nah, ini runtutan akibat beban mekanikal plafon dan partisi sama, kita tambah dari beban-beban sebelumnya, yaitu untuk mekanikal 0,5, untuk plafon 0,7 dan untuk partisi 2,5. Kita tambahkan dan kita dapat hasil sekian. Untuk ledutan akibat beban hidup juga sama rumusnya, yang berbeda hanya giginya. Kita dapat ambil 2,87 mm. Untuk menghitung ledutan jangka panjang akibat beban rangka lebar efektif, kita reduksi sebesar 50%. Agar dapat 50%, kita kalikan nilai N-nya atau rasio modulus menjadi 14,0625 cm. Nah, kita dapat tabel dengan perhitungan yang sama seperti tadi, dan juga kita cari Y sekian ledutan jangka panjang akibat rangka. Ini didapat hasil 1,23 mm. Nah, untuk rangkumannya sendiri tadi terdapat 5 perhitungan ledutan. Yang pertama ada saat konstruksi aksi komposit yang belum bekerja dengan delta 1 plus 2 didapat 9,43. Terus beban jangka pendek tanpa beban hidup itu 9,91. Terus selanjutnya untuk lanjutan jangka pendek dengan beban hidup kita tambahkan saja jadi 12,78. Nah, untuk terakhirnya 4 dan 5 sama dari perhitungan sebelumnya, kita tambahkan delta 1 tambah delta 5 10,08 dan juga jangka panjang dengan beban hidup sekian 12,95. Nah, ini merupakan gambaran perbandingan antara ledutan balok dengan dan tanpa aksi komposit. Nah, kita dari perhitungan tersebut kita dapat ambil kesimpulan mengenai adanya komposit dan tidak. Dengan adanya komposit kita tahu untuk bagaimana sih ledutannya, seperti gambaran dari ledutan itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke kolom komposit. Nah, berdasarkan SNI 03/1999 tahun 2002 pasal 12, jenis kolom komposit terdiri dari 2 macam, yaitu terbungkus beton seperti ini. Ini merupakan komposit inside seal yang berbentuk kotak dan juga lingkaran.
perbedaannya terdapat baja profil WF yang lingkaran dan juga ini yang kotak. Nah, untuk yang nomor 2 yaitu terisi beton, perbedaannya tidak ada baja WF-nya. Nah, untuk kriterianya menurut SNI tahun 1729 tahun 2015, yang pertama luas penambang profil baja minimal sebesar 4% dari luas penambang komposisi total. Ini maksudnya profil. Yang kedua, sengkang yang sudah diatur dengan batang tulangan nomor 3 10 mm dan lain sebagainya. Untuk mutu betonnya itu tidak lebih tinggi dari 55 dan tidak kurang dari 1 untuk beton normal dan tidak kurang dari 28 MPa untuk beton ringan. Nomor 4, tegangan tanah profil FI-nya itu kurang dari sama dengan 380. Kita masuk pada contoh soal 12 itu nilai kuat tekan rencana dari kolom komposit berikut. Kita dapat lihat dari gambar untuk lebar dan panjangnya belok ini sama 50 cm dengan tulangan utama 4D22 dan sengkang diameter 10 dengan jarak 250 mm. Nah, ini untuk selimut beton 4 cm, KL 3,6 meter, batakan beton 25 MPa, FY 400 MPa. Yang pertama, penyelesaian untuk luas beton kita kalikan saja karena ini berbentuk persegi 250.000 mm dengan luas profil 11,980 mm kuadrat. Nah, sekarang periksa terhadap syarat luas minimal profil baja, yaitu kita AS dibagi dengan AC sendiri itu 250.000 diambil dari luas beton dikali dengan 100% sama dengan 4,79. Nah, hasil ini memenuhi syarat karena lebih dari 4%. Nah, selanjutnya bersyarat jarak sengkang atau peringkat lateral. Untuk jarak sengkang sendiri 250 mm kurang dari 2/3 dikali 500 sama dengan 323,3 mm. Ini 500 ini diambil dari panjangnya dari kolom. Selanjutnya bersyarat luas tulangan longitudinal, jarak antar tulangan longitudinal sama dengan 500 dikurangi dengan 2 kali 40 dikurangi dengan 2 kali 10 dikurangi 22, hasilnya 378 dengan luas tulangan longitudinal yaitu 1/4 kali P kali R kuadratnya diambil 22. Kita dapat hasil sekian, lebih dari 0,18 dikali dengan 378, hasilnya 68,04, itu memenuhi karena sudah melebihi. Selanjutnya syarat tulangan lateral luas tulangan sengkang sudah memenuhi juga hasilnya dengan rumus yang sama. Selanjutnya hitung tegangan oleh modifikasi luas tulangan longitudinal AR yaitu 4 kali 380,13 yaitu diambil dari luas tulangan sebelumnya sama dengan 1520,52 mm dan luas neto beton atau AC yaitu 250.000 dikurangi dengan 11.980 dikurangi dengan 1.520 dikurangi dengan hasil-hasil yang sebelumnya telah diperhitungkan. Hasilnya sekian. Untuk profil baja yang diberikan serbuk beton maka C1 0,7, C2 0,6 dan C3 0,2. Kita dapat hasil sekian. Nah, selanjutnya hitung modulus elastisitas modifikasi. Untuk PM atau modulus elastisitas modifikasi dapat diambil dari rumus E atau modulus elastisitas dari baja ditambah dengan C3 atau tadi sebelumnya 0,2 dikali dengan EC dikali dengan AC per AS yang dari perhitungan sebelumnya kita dapat hasil sekian. Dengan jari-jari gerasi kolom komposit diambil dari nilai terbesar
0,33B atau B-nya itu 500, atau panjangnya dari sisi kolom itu sendiri diambil dari dapat hasil 150 dengan RY 75,1 mm dan didapat jari-jari gerasinya itu 150 mm. Langkah selanjutnya menghitung watekan kolom komposit. Kita dapat ambil 0,336 dengan rumus berikut. Karena 0,25 kurang dari lambda C kurang dari 1,2, maka dengan W yaitu 1,04. Nah, selanjutnya ada FCR, NN, dan juga ini faktor reduksi kali NN. Untuk NN sendiri AS kali FCR sudah dapat, kita kalikan hasilnya sekian. NN sudah dapat, kita kalikan 0,85 dengan faktor reduksinya 0,85. Setelah itu watekan aksial rencana profil WF 300 kali 10 kali 15 dikalikan dengan faktor reduksi, hasilnya sekian. Beban tekan aksial rencana yang dipilih oleh beton yaitu dengan rumus faktor reduksi kali NC, faktor reduksi kali N dikurangi dengan faktor reduksi kali NS, masih dapat hasil sekian. Selanjutnya kita kalikan 1,7 faktor reduksi kali watekan kali luasan. Untuk luasan dari kolom tersebut kan tadi 250.000, didapat hasil sekian. Nah, ini kita masuk pada pengaplikasian struktur komposit. Yang pertama ada Mile Art Bridge di Swiss, yaitu penggunaan kolom komposit pada jembatannya itu sendiri. Yang kedua itu ada bentuk salah satu struktur komposit yang terdapat pada kolom. Ini merupakan referensi yang saya gunakan untuk presentasi pada kali ini. Sekian video dari saya. Jika ada salahnya kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.